Manusia menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Pertama, luar angkasa, lalu dasar laut. Namun ada perbatasan lain yang sedang kita coba taklukkan. Para ilmuwan menyebutnya perbatasan dalam. Maksudnya adalah seberapa jauh kita berhasil menjelajahi inti bumi. Pada tahun 60-an, manusia mencoba menggali lubang buatan terdalam di bumi. Hal ini membawa kita jauh ke dalam lingkaran Arktik. Apa yang kemudian dikenal sebagai Super Deep Borehole juga merupakan titik buatan terdalam di bumi. Mencapai kedalaman 12.264 meter. Butuh waktu 20 tahun untuk mengebor kerak bumi sejauh ini. Dan para peneliti mengatakan bahwa ini baru sepertiga dari perjalanan menuju mantel bumi. Inilah anatomi singkat planet kita. Jika bumi diibaratkan sebuah bawang, maka kerak bumi seperti kulit bawang yang tebal. Bagian ini hanya setebal 40 km. Di luarnya terdapat mantel sedalam 2.896 km. Dan setelah itu, tepat di pusat bumi, adalah inti yang terdiri dari dua lapisan, dalam dan luar. Sekarang bisakah kamu menebak di mana kerak bumi yang paling tipis? Di dasar laut. Ketika para ilmuwan Amerika memahami hal itu, mereka mulai mengebor lubang di dasar laut. Hal ini memberi jalan bagi proyek Mohole. Proyek ini dimulai pada tahun 1961, tapi teknologi mereka untuk mengebor lubang di dasar laut sangat buruk. Mereka harus berimprovisasi. Mereka memasang sistem baling-baling di sepanjang sisi kapal bor untuk menjaganya tetap stabil di atas lubang. Tantangan utamanya adalah mengebor secara vertikal sebanyak mungkin. Jika tidak, lubang yang dalam itu akan terlihat seperti labirin yang dalam. Baik proyek Kola Super Deep Borehole maupun proyek Mohole dihentikan secara resmi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi manusia telah membangun beberapa hal yang cukup dalam di bawah tanah. Pada tahun 1963, pria Turki mengayunkan palu godam untuk memperbaiki ruang bawah tanahnya dan menemukan terowongan. Pintu masuk terowongan itu mengarah ke lebih banyak bukaan yang menghubungkan banyak aula dan ruang. Dia tidak menyadarinya, tapi dia telah menemukan Deringoye. Kota yang pernah hilang ini memiliki tinggi 18 lantai dan kedalaman 61 meter. Kota ini cukup besar untuk menampung 20.000 orang. Dan kota ini hanya berdiri di bawah Kapadokia di Turki selama ini. Kapadokia memiliki ratusan tempat tinggal bawah tanah. 40 dari kota-kota bawah tanah ini memiliki setidaknya 2 lantai. Namun tak satu pun dari mereka yang sebesar Deringoye. Tidak banyak catatan sejarah tentang bagaimana Deringoye lahir. Beberapa orang berspekulasi bahwa bagian tertua dari kompleks ini digali sekitar 2000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Het. Bangsa Het adalah peradaban Indo-Eropa yang membentuk salah satu peradaban besar pertama di zaman perunggu di Asia Barat. Para ahli berpendapat mereka membangun kota bawah tanah ini untuk melindungi diri mereka dari serangan. Yang lain berpikir bahwa orang-orang Kristenlah yang membangun kota ini pada abad-abad pertama Masehi. Mereka berspekulasi kota ini mungkin dibangun untuk melindungi orang-orang dari perbedaan suhu, panas yang ekstrim di musim panas, dan dingin yang membekukan di musim dingin. Secara geologis, medan di bawah Kapadokia sangat bagus untuk dibangun. Batuannya lunak, sehingga membuat terowongan lebih mudah. Karena alasan yang sama, membuka gua-gua besar di bawah tanah sangat rapuh. Itulah mengapa sebagian besar ruang memiliki pilar yang menopangnya. Sisi baiknya tidak ada lantai di Deringoye yang pernah runtuh. Para pembangun Deringoye memikirkan segalanya. Kota ini tertutup dari dunia luar oleh batu-batu besar yang menyembunyikan pintu masuknya. Kota ini punya ventilasi dengan total lebih dari 15.000 lubang dengan lebar sekitar 10 cm. Dengan cara ini, mereka menjamin udara cukup untuk bernapas di tingkat atas sehingga digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat tidur. Tingkat bawah dari labirin yang mengesankan ini terutama digunakan untuk penyimpanan. Namun sejujurnya, mereka memiliki semuanya. Ruang untuk pemerasan anggur, untuk hewan peliharaan, bangunan religius kecil. Mereka tentu saja tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk membuat kota bawah tanah itu selengkap kota di atas tanah. Berbicara tentang bawah tanah yang mengesankan, Swiss memiliki terowongan terpanjang di dunia yang dibangun di sini, di pegunungan Alpen Swiss.
terowongan yang luar biasa besar ini dibangun lebih dari 2.438 meter di bawah permukaan. Lihatlah, seperti inilah penampakan terowongan dasar Gotthard. Ide pertama untuk membangun terowongan ini diajukan pada tahun 1947. Namun pembangunannya baru dimulai secara resmi pada tahun 1999. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyetujui proyek tersebut dan kemudian mencari lokasi yang sempurna. Meskipun begitu, 73 jenis batuan yang berbeda yang menyusun masif membuat pembangunannya menjadi tantangan nyata. Beberapa batuan sekeras granit dan yang lainnya selembut batu pasir. Ini berarti mereka membutuhkan pendekatan dan peralatan yang berbeda agar semuanya tidak runtuh. Secara keseluruhan mereka harus menggali sekitar 28 juta metrik ton batu untuk membuat terowongan. Ada banyak tantangan lain untuk membangun sejauh itu ke dalam bumi. Semakin dalam ke gunung, semakin panas suhu udara. Karena tidak ada ventilasi alami, suhu bisa mencapai 46 derajat Celcius, sehingga membuat para pekerja sangat sulit untuk bertahan.